Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMK Wahid Hasyim, yaitu visinya unggul di bidang iptek, cerdas, mandiri, meralukan ahli sunnah wal jamaah. Ini akan menjelaskan di PowerPoint. Terus buat kalian jangan sampai kalian nggak mencatat, tolong dicatat semua apa yang penting-penting. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 konsep hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengan indikator pencapaian kompetensi, mendeskripsikan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Tujuan kegiatan pembelajaran: setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Ketiga, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi, hak kekayaan atas intelektual HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI atau HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Right atau IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HAKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Dari pengertian di sini, jelas tergambarkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebuah penghargaan untuk menjaga hasil karya manusia, karena pada saat pembuatannya diperlukan sebuah pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, serta olah pikir yang keras. Lanjutan, pada intinya, pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak kekayaan intelektual HKI dan Intellectual Property Right adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkan semangat terus berkarya dan mencipta. Berikut gambaran bagian dari hak kekayaan intelektual. HAKI dibagi jadi dua, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta di sini adalah lebih ke personal, misal hak cipta dalam bentuk karya-karya, Kemudian ada hak kekayaan industri. Di sini ada hak paten, sebuah produk, hak merek, desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi. Prinsip dari HAKI yaitu dari prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang C, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan
serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. D. Dari prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Manfaat haki. Manfaat haki bagi dunia usaha adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negara atau di luar negara. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. Yang D, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang terakhir, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Macam-macam haki. Terdapat macam-macam haki yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada prinsipnya, haki dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Pengertian hak cipta atau lambang internasionalnya seperti ini ya. Oke. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk ini dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau pemberi orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten. Hak paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut dan atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten meliputi merek, trademark ya. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Lanjutan kedua yaitu rancangan industrial design. Rancangan dapat berupa rancangan produk industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna,
atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditi, industri, dan kerajinan tangan. Kemudian informasi rahasia. Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Yang keempat, indikasi geografi. Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografi atau faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Yang kelima, dena rangkaian atau circuit layout. Dena rangkaian yaitu dena peta plan yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu, integrated circuit, unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Keenam, perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan kepada negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Konsep haki. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep haki. Berikut ini merupakan konsep dari haki. Haki yaitu kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dalam undang-undang dan kewenangan menurut hukum. Kekayaan hak yang bersifat ciri yang menjadi milik orang lain. Kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yaitu karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dihasilkan atas kemampuan intelektual, pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis-jenisnya. Dasar haki karya intelektual. Dasar haki karya intelektual. Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari haki karya intelektual. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Bentuk karya kelayakan intelektual berbentuk terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang dapat digolongkan ke dalam bentuk haki. Berikut ini merupakan bentuk karya kekayaan intelektual, yaitu dalam penemuan, desain produk, literatur, seni, pengetahuan, software, nama, merek usaha, know-how, and informasi rahasia, desain tata letak IC, varietas baru tanaman. Tujuan dari penerapan haki yaitu setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptanya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Berikut ini merupakan tujuan penerapan haki. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Pengaturan haki di Indonesia. Pengaturan haki di Indonesia yaitu
Pengaturan haki secara pokok dalam undang-undang dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap karena menjangkau ke 7 jenis haki yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional. Dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada perjanjian internasional yang pokok di bidang haki. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang haki, sebagaimana dijelaskan pada pengaturan haki di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang haki. Untuk itu, pada tahun 1997, pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang haki dengan mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang hak cipta, dan seterusnya. Ini adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang hak cipta. Lingkup perlindungan haki. Lingkup perlindungan haki memiliki ruang lingkup untuk mengetahui berbagai jenis hak intelektual yang dilindungi. Berikut ini merupakan lingkup perlindungan haki, yaitu A. Hasil cipta, copyright, ya. World Intellectual Property Organisasi WIPO pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Berikut hak cipta, ya. Dan seterusnya, silakan dilihat. Dari karya seni pun memiliki hak cipta, ya. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomin, sinematografi, arsitektur, peta, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, database, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Karya seni pun memiliki hak cipta. Terima kasih. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.